Halo semuanya, balik lagi di konten Podcast Negeri Santuy bareng gua dan Robin. Dan kali ini kita mau bahas apa nih, Bir? Kita akan bahas Ini aja kali ya. Lu tuh kan habis SMA kuliah. Nah, kalau gua tuh habis SMA kerja. iya, Kita bahas dari perspektif kita masing-masing aja. boleh. Kalau dari lu setelah SMA lu kerja apa gimana? Kerja. Kerja. Setelah SMA gua tuh kerja karena nyokap gue yang bilang, gue 3 bersaudara, terus gue anak pertama. Nyokap gue bilang, bang, mama nggak bisa nguliahin ya, kamu kerja. Oh ya udah, sebagai anak pertama kan tanggung jawab. Iya. Karena bokap gue pensiun, terus SK-nya digade ya. Karena pinjaman itu nggak sampai 500.000 gajinya sebulan. Buat ngidupin 5 orang tuh, ya udah tanggung jawab gue kerja. Gue kerja pertama tuh di Jeko. Oh, Diko. Jadi barista, jadi pertama kayak kasir, terus jadi barista gitu. Dan kerja pertama tuh emang kayaknya pengalaman yang gak bakal dilupain. Iya. Gue tuh kerja dapat channel dari dulu pacarnya om gue, Oh. adik dari nyokap pacarnya. Terus gue tuh training di Serpong 1 minggu. Buset, jauh juga. Iya, gue training di Serpong, diantar bokap gue. Gue ditinggal di Semarang Serpong di Jeko tuh. Bokap gue balik, terus ya udah gue nangis itu, ditinggal Serpong seminggu. Gue nginep di tempat senior gue, ditawarin, ya udah kamu nggak ada, lu nginep aja di tempat gue dah. Gue nginep tuh di senior gue. Gue inget 2 orang itu sampai sekarang. Yang satu udah hijrah. Hijrah sekarang senior gue ini, namanya Bang Anjar. Satu lagi Bang, dipanggil Al Capone gitu. Gue temenan dua-duanya sampai sekarang masih, tapi emang jarang kontakan. Gue seminggu tuh nggak pulang ya, karena ya ongkos aja sekali jalan dari rumah gue tuh 40.000. Kalau ini posisi nggak punya duit, baru lulus SMA. Gue kira pulang, terus setelah seminggu rezekinya gue tuh tadi gue mau ditempatin di Alam Sutra. Kan jauh banget tuh, harus ngekos lagi. Lumayan. Jauh banget dari Tambun ke Alam Sutra. Akhirnya gue dapet di Bekasi. Nah dari situ lah gue kerja 2 tahun. Gaji pertama gue itu 1,8 Buset. UMR. Itu udah gede. Tahun 2013. 2013. Gede lah 1, tapi gue cuma megang 400.000 sebulan. Buset. Ya karena siapa yang mau ngidupin keluarga gue? 1,4 itu sisanya ke nyokap gue. Gitu 400 itu lu buat sehari-hari. Sebulan buat bensin, Makan. makan kadang dapat kadang enggak. Betul lah. Kalau lu gimana? Kan lu disuruh kuliah, apa lu pernah mau pengen kerja dulu? Kalau gua setelah lulus, dulu gua STM sih, STM. Karena STM kan kejuruan gitu kan. Kejuruan. Dulu gua jurusan gua teknik mesin. Kirain ilmu TikTok. Wah, TikTok. Terus gua tadinya pengen kerja. Nah, gua tes di Astra tuh, Di Astra Honda Motor. Sponsor kan? Wah, jangan ngarep. Bikin begini mah senang-senang aja, jangan ngarep. Terus gue tes ya kagak lolos ya kan. Ya udah tuh gue bilang orang tua gue, "Mak, nggak lolos nih. Ya udah kamu kuliah aja lah. Ya. Ma biayain." Ya udah gue kuliah akhirnya. Kuliah gue ngambil teknik mesin. Nah, gue kuliah, gue lulus. Lulus dengan ya lumayan cepet lah, 3 tahun 8 bulan. Oh, cepet dong. Loh, cepet lah lumayan. Itu, biasanya 4 tahun Dengan kan? IP pas-pasan sih 3,02. Nah, setelah itu gue lulus gue langsung kerja sih. 2 minggu lulus gue langsung kerja di pabrik. Di pabrik itu apa? Pabrik kaleng kayak misalkan apa sih, kaleng yang buat semprotan nyamuk tuh, Baygon. Nah, itu kalengnya dari dia. Nah, itu gue dulu kerja di situ sebagai MT, manajemen trainee. Udah jago langsung posisinya dapat manajer. Iya, manajemen. Oh, manajemen. Dia kayak disuruh, ya memang buat manajer sih. Manajer kan? Iya. Tapi belajar dulu setahun. Nah, dulu gua kerja di situ cuma sampai 2 minggu. 2 minggu. Karena gua nggak kuat ya. Gua udah kerja, terus gua harus belajar lagi, bikin makalah setiap hari. Jadi gua kerja nih dari pagi sampai sore. Di pabrik itu gue jadi kayak operator. Nah, terus setelah sore udah kelar nih dari lapangan, terus gue kantor. Nah, gue kantor presentasi lagi setiap hari gitu, presentasi kerja. Nah, itu gue gak kuat kan, sampai sakit juga tuh waktu itu. Udah akhirnya gue cuman sampai 2 minggu. Tahan 2 minggu ya udah gue keluar kan. Nah, resign. Habis itu
Gue nganggur tuh setahun, gak kerja lagi. Nganggurnya setahun. Nganggur setahun. Terus habis itu Lulus tahun berapa sih? Lulus kuliah 2016. Lulus kuliah 2016. Iya, gue angkatan 2012. Berarti cuma ini nganggur sampai 2018. 17. Jadi gue kan kerja tuh 2016 November tuh. Nah selesai kerja, ya itu 16 ya? Iya. Nah setahun, 2017 nganggur tuh. Nah 2018 gue dapat kerjaan lagi. Kerja lagi. Jadi apa kerja di perusahaan kontraktor. Kontraktornya dia lebih ke bidang interior gitu kan. Nah gue kerja di situ selama kurang lebih setahun gue kan. Terus gue kerja di situ setahun sebagai project supervisor. Lumayan juga. Maksudnya lu masuk tuh langsung lumayan posisi, kan? Langsung ada posisinya. Nah terus gua ditempatin di proyek Jepang gitulah. Proyek Jepang. Oh iya, proyek Jepang. Jadi kan kalau Jepang kan ya tahu pakai samurai. Waduh. Yang kalau pakai baju tidur gitu ya. Iya, kimono. Jangan ntar ujungnya jadi bokep nih. Lu aja, lu mah aja. Terus dia tahu sendiri Jepang gimana, disiplin waktu, keras dia kan. Nah, gua di situ dulu sebagai supervisor. Pertama kali apa ya istilahnya, gua kan jurusan gua teknik mesin. Di situ megang apa sih interior ruangan, kamar-kamar gitu kan, tapi desain interior lah ya. Itu kan istilahnya bukan jurusan gua lah. Itu lebih ke sipil, arsitek gitu kan? ya. Gua teknik mesin. Nah, gua ya udah gua coba aja, akhirnya gua jadi supervisor di situ. Berapa lama jadinya di situ? Setahun Lebih. Lumayan. Jadi ini gua 6 bulan di proyek Indonesia. Nah, 2 bulan kemudian gue dipindah di proyek Jepang. Nah itu proyek Jepang itu yang kalau proyek Indonesia yang sebelumnya tuh enak karena ada atasannya lagi yang nuntun gue. Nah kalau di proyek Jepang ini jadi gue masih baru tapi gue langsung terjun sebagai istilahnya apa ya atasan gitu, sebagai manajer di situ jadinya gue hitungannya. Tapi gue supervisor ya, akhirnya gue juga nggak kuat tuh, pusing kan banyak. Berarti di Jepang berapa lama dulunya? Di proyek Jepang kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nah habis itu gue nggak kuat ya, gue keluar resign karena apa ya, di proyek tuh banyak masalahnya, banyak clash-nya lah, nggak cocok lah buat gue, atau gue pikiran gue gitulah. Nah, akhirnya gue keluar, gue nganggur lagi. Keluar tahun kapan? Keluar gue 2000, gue jadi bingung nih. 2018, berarti gue masuknya tuh 2017 ya? 17 iya. Iya berarti 18 sampai sekarang. Ngapain? Gue tidur dari kasur gue spring bed jadi template. Dan lu kan katanya yang 2 minggu tuh nggak kuat, lu ngadu ke orang tua lu? Yang 2 minggu? Ngadu ke orang tua, maksudnya karena mental lu berarti emang belum ini kan? Belum jadi ya, karena kan memang kan disiapin buat jadi manajer. Jadi selama setahun kontrak itu buat disiapin jadi manajer pabrik. Iya. Jadi perusahaan itu dia mau bikin pabrik baru di Bekasi, jadi gue mungkin diarahin ke sono nanti jadi mungkin lu mikir karena lu punya S1 kayak ya udahlah ntar gue bisa dapat kerja lagi. Iya, mikirnya gue gitu. Karena lu punya pegangan kan? Iya, terus karena gue punya pengalaman di mesin jadi mungkin gue keluar dapat. Taunya pas gue ini keluar dari situ malah proyek kan yang gue dapat, nggak dapat mesin. Nah, terus gue keluar dari proyekan sampai sekarang nggak dapat kerja nih. Susah. Kalau gua tuh dulu nggak bisa ngadu karena gua anak pertama punya tanggung jawab. Padahal awal gua masuk udah tekan kontrak di Jeko tuh, wah pahit. Gua diajarin sama senior gua tuh, yang bagi senior barista tuh ada Bang Adit sama Bang Yusuf. Sekarang udah senior banget lah gua bilang.
pahit banget gue. Jadi gue suruh ada nama-nama jenis produknya tuh, lo kalau mau barista, lo hafalin semua jenis kopinya, takarannya, apa ingredientsnya apa aja lo hafalin. Terus gue dites tuh, dikasih waktu cuma 20 menit apa setengah jam gitu. Terus dites, kalau sekali salah dikasih suruh makan biji kopi 2. Buset. Bener-bener biji kopi, pahit banget, gue pengen nangis di situ, sampai muntah. Gue akhirnya mau aku dikerjain, gue ngadu tapi kamu mau keluar nggak usah, nggak apa-apa. Kira sampai sekarang itu bikin mental gue, udah kerja mah hajar aja dulu. Dan senior gue tuh baik-baik, gue dapat banyak pelajaran hidup dari senior gue di Jeko. Karena udah ada yang berkeluarga, ya kan udah dewasa. Gue masuk baru umur 18, masih labil-labilnya, masih nyari jati diri kan. Tapi dituntut satu, gue punya tanggung jawab buat adik gue, buat nyokap gue gitu. Akhirnya ya udah gue bertahan sampai 2 tahun gitu. Dapat banyak pelajaran ya dari senior gue bilang, kalau kerja mah kerjain dulu aja Jo, kalau ya lu namanya di sini kita bawahan ya dinurut, kalau nggak nurut mah pasti kebuang. Bener kejadian tuh, gue akhirnya dikeluarin tuh, bukan ini, dikeluarin di Jeko gara-gara gue nggak nurut sama manajer gue yang baru. Karena gue tahu dari backgroundnya tuh, background manajernya dia emang rese ya. Karena gue lawan sekali, ditandain gue, alasannya gue ngundurin diri. Dia ngasih ke pusat, padahal gue dikeluarin sama dia. Sampai sekarang tuh ya udah, gue dendam, awalnya dendam. Gue tahu rumahnya, gue tandain, gue ikutin tuh. Gue orangnya gue ikutin sampai rumahnya di mana. Gue tahu plat nomornya, gue ikutin depan gue. Nggak salah. Gue dibantuin tuh. Akhirnya surat resign gue tuh akhirnya dikasih sama senior gue, ketemu di luar gue. Pokoknya kerja kayak gitu enak menurut gue karena keluarganya dapet. Benar-benar. Karena kita kru gitu kan. Iya. Dan di Jeko tuh gue banyak pengalaman, terus banyak juga channel. Kan karena kerja di mall kan. Wah seru dah gue bilang kalau di Jeko tuh sebenarnya kerja begitu. Tapi ya gue mikir kalau begini terus mah susah majunya. Iya, kalau gitu doang mah stuck bakal di jalan. Iya benar. Kalau gue sih, kalau dari gue ya, kalau gue kemarin sih karena gue yang nggak betah ya maksudnya. Tapi atasan gue tuh nggak mau gue keluar sebenarnya. Malah gue ditambah kontrak baru waktu di kontraktor itu di Jepang. Nah tapi karena mungkin menurut gue tidak sesuai karena ego gue kan mungkin. Ya karena gue juga udah capek, udah nggak bisa, nggak tahan lah pokoknya. Gue nggak sabar, jadinya gue keluar tuh. Kalau misalkan gue sabar sih sebenarnya bisa sih gue jalanin, tapi mungkin karena ego laki-laki apalagi kan? ego karena apa ya, mungkin bukannya apa nih, tapi karena mungkin gue pikiran gue S1. Nah tapi gue punya backup nih. Iya, tapi gue kok kerjanya diginiin, di apa sih, maksudnya nggak sepadan sama gelar lu. Iya. Nah tapi kesini gue jadi sadar, ngapain sih gue mikir gue S1 gue sama aja kok sama SMA sama SD gitu kan. Lagian gue waktu kerja tuh di proyek, gue lebih belajar sama tukang kan nggak sekolah nggak apa. Nah iya, ego lu lagi di situ. Nah itu, nah gue sekarang baru sadar sih, menurut gue lebih salut sama yang apa sih, yang SMA langsung kerja sih. Iya. Karena kelebihan SMA kerja itu ya diasah mental. Iya, diasah mental. Mentalnya diasah pasti. Kerja pertama pasti nggak enak, yakin deh. Saya enak-enaknya tapi kerja pertama pasti nggak enak menurut gue ya, karena gue ngalamin gitu. 2 tahun pengalaman gue lumayan, terus akhirnya kan udah gue kira karena itu resign tuh, gue 10 hari di situ nganggur tuh, cuma 10 hari gue nganggur. Shit. Dapat lagi tapi ternyata kerja kedua gue lebih nggak enak. Gue tuh jadi sales di Bandar Jakarta Bekasi, tim opening. Tim opening jadi tuh kerjanya tuh gue tuh kayak awal-awal tuh masih gosokin, ini masih gedung belum apa, masih belum ada isinya, masih tanah baru dibangun semua, digosok-gosok bekas-bekas keramik yang ada. Kalau kan ada keramik tuh harus disikatin dulu segala macam, rame-rame tuh banyak. Terus masangin akuarium, ngecat. Itu seminggu pertama tuh sebelum opening. Gue lupa openingnya kapan. Gue tim opening di situ. Gue di situ cuma 2 bulan. Gue jadi kayaknya gue anak baru tapi bisa jadi istilahnya masuk seller terbaik lah. Karena gue punya backup, bisa ngomong dari di Jeko. Gue diajarin ngomong kan. Gue jadi customer. Atasan gue tuh bagian gue namanya divisi pasar ikan tuh seneng sama gue, Pak Taufik namanya, seneng banget sama gue. Dibilang kalau ada bule pasti gue yang handle, karena dia tahu gue bisa bahasa Inggris dikit lah. Pegangan gue tuh di situ gue yang bisa, ada 2 sih,
Gua sama teman gua satu lagi Chandra, bisa buat bahasa Inggris, megang customer bule. Itu tim openingnya tuh. Oke, gua kalau misalkan ada bule nih, nggak ada Chandra atau nggak ada gua, susah nih manajer. Akhirnya kalau misalkan ada gua lagi ngendel siapa, orang dari dalam suruh masuk ngendel pegangan gua ngendel bulenya. Jadi karena gua bisa Inggrisnya dikit-dikit ada, terus udah ada bekal ngomong dari Jeko 2 tahun, seller gua tuh bahkan sampai punya langganan yang di Jeko, bapak-bapak, gue inget banget, bapak-bapak sangat udah tua lah ya, jenggotan, sampai ketemu gue, gue ladenin, gue ini, Pak, bapak customer saya dulu di Jeko ya? Oh iya mas, masnya pindah? Iya saya pindah Pak di sini. Sini rekomendasiin saya, makanan paling enak di sini, gue rekomendasiin ada lobster, itu gue jual lobster harganya 3 juta. Buset, 3 juta, itu gue tim opening itu minggu gue jual 4 lobster satu minggu. satu lobster 3 juta. gila, Iya. Lobster yang hidup di akuarium. gede banget emang. Gede, padahal isinya pas dimasak segini doang. Sepiring kecil. 3 juta anjay. 3 juta. Nah, yang nggak gua seneng sistem kerjanya. Orang tuh. Bikin capek, misalnya masuk pagi jam 7. Lu kerja sampai jam 2. Oke? Lu di sistem split namanya. Dari jam 2 sampai jam 5 lu istirahat. Dari jam 5 lu kerja lagi sampai jam 8, kan capek. Hampir 1 hari lu di situ. Itu yang gak gue betah. Kira ya udah gue dapat kerjaan sekarang gitu, udah hampir 5 tahun. Tapi di situ kok keluarganya mantap lagi. Jadi setiap kalau misalkan udah closing nih, bacer tukang potong ikannya apa, makan bareng-bareng tuh, digelar pakai daun pisang, ada nasi, ada kayak cumi potongan palanya digoreng tepung, kasih saus, kasih sambal. Wah, tiap closing kalau misalkan masuk closing makan tuh rame-rame geletakan, ada saus, ada sayur kangkung diminta masakin sama kitchen, rame tuh makan, seret. Itu keluarganya solid banget gue bilang. Enak, sampai sekarang kalau gue main nih, manajernya gue kenal, wih sekarang orang sukses, amin pak gue gituin. Karena tahu gue kerja sekarang di pemerintahan gitu, walaupun gue bukan PNS. Itu yang gue bilang kayak. Kalau yang sekarang apa? Kayak honor apa gimana? Honorer gue sekarang. Honorer tuh 5 tahun, maksud gue. Honorer gue 5 tahun, gue udah jalan 5 tahun lah, gue masuk 2000 berapa ya gue masuk? 2005 tahun berarti 2000 ya 2015. Iya 2015 gue masuk 2015 akhir November. Gua itu pokoknya yang gue dapat karena channel lah, pokoknya gue nggak mau nyebut karena gue bangga sama ini. Kalau misalkan gue sebut nih, gue ini si itunya si ini, orang kantor bakal oh siap, gue nggak pernah mau biar orang yang tahu gue itu ininya si ini. Dan gue tuh bangga banget jadi ininya si itu, walaupun gue nggak pernah nunjukin langsung, gue tuh bangga sama ininya si ini gitu. Gue nggak pernah mau karena buat apa sih, bangganya buat diri gue aja, nggak perlu bangga karena bukan hasil kerja gue sendiri, gue bisa masuk situ. Karena gue ya udah, lo mau masuk sini nggak, tapi training dulu. Ya udah gue di training tuh gue berapa lama ya, 2,5 bulan nggak digaji. Buset. November pertengahan sampai akhirnya dapat kontrak pertama 2016 Februari baru dapat gaji. Tapi harusnya kontraknya Januari. Tapi karena ada kesalahan jadi dibikin kontrak pertama 11 bulan bukan setahun. Baiknya bos gue ingat banget Pak Haji Udin namanya tuh. Dia tuh nyisihin uang pribadinya dia buat kita yang sebenarnya harus kontrak. Nggak perlu nominal ya, katanya jangan kasih tau yang lain, ini nggak enak saya sama yang lain, ini pribadi saya. Dikumpulin di ruangan dia, diamplopin sama dia. Menurut gue ini lumayan banget buat pegangan sampai dapat kontrak. Kalau dekat gaji pertama dapat bulan Maret. Baik tuh Pak Haji, sampai sekarang kalau misalnya gue ketemu, bahkan sampai nyokap gue udah meninggal dia tahu nyokap gue meninggal gitu. Jo, ketemu di jalan sama dia, Jo, ya mau terbalik, gue naik motor mau istirahat, gue samperin dia, Pak Haji turut berduka ya, maaf gini. Iya Pak Haji makasih, baik banget Pak Haji Udin itu bos gue yang baik banget. Gak bisa lupa gue orang-orang kayak gitu, gimana ya, perhatiannya kecil tapi ngena. Gue tuh kayak kadang gitu orangnya, gue inget nih baik orang kayak gitu, gue inget gitu. Bahkan gue punya temen tuh di SMA. Oh ya, cerita gue SMA ntar lah ya. Ya nanti aja selanjutnya. Kenapa gue kira gitu, kentang gue tuh. Gue tuh kentang, SMA tuh SMA kentang. Cerita SMA gue tuh gak seindah orang-orang gue bilang. Karena SMA gue tuh kentang banget. Tapi by the way, daripada ini kita dapat sponsor teh pucuk, ngarep sih. Jangan lupa teh pucuk, ntar di bawah ada rekeningnya. Kenapa rekening? Nomor rekening maksudnya transfer. Lu berarti ego, kalah karena ego. Gua karena ego sih, ya namanya muda, istilahnya masih muda.
pengennya yang enak-enak aja gitu. Iya, pengen yang sesuai lu aja dah. Enak, dapat gaji enak gitu kan pikirannya dulu. Ya tapi kesini-sini nyesel juga gua. Ngapain gua keluar ya? Ih, kalau misalkan lu bertahan di tempat pertama kayak lu mah nggak bakal bikin begini ya. Gua udah jadi bos. Gak bakal lu bikin begini sama Gua gua. jadi bos. Tapi nggak, ya namanya jalan hidup, Nah. jalan hidup. Mungkin gua di sini jalannya gimana? Gue sih selalu bikin kayak begini biar seneng, biar maksudnya biar ada wadah buat cerita aja Iya, pengalaman iya, benar. hidup. Karena ya udah lah, obrolan tuh pasti ada sisi positif ada sisi negatifnya Iya. gitu. Ya udah, kalau ada yang seneng dengan obrolan ya syukur, nggak seneng ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa nyenengin semua orang, itu prinsip yang gue pegang. Tapi buat kalian jangan ikutin saya. Jangan ikuti ego kalian. Lebih baik Anda bertahan, sabar, ikhlas gitu ya. Sabar menjalani pekerjaan itu. Ntar juga ada hasilnya sih sebenarnya. Iya, kalau sabar tuh pasti ada hasil. Iya, gua karena dulu nggak sabar gitu aja sih.